Bismillahirrahmanirrahim. Al-alimul allama Qadhi Haji Abu Talha bin al-alim allama Mufti Haji Muhammad Sa'ad bin Syarifah binti Maulana Syekh Muhammad Awsal Al-Banjari. Kalau di dalam catatan Jatina Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat bahwa beliau baik mengenai tanggal lahir dan wafatnya belum ada catatan. Beliau adalah salah satu cicit atau buyut daripada Datu kita Syekh Muhammad Awsal Al-Banjari yang sempat mendapatkan pendidikan dari ayahnya Mufti Muhammad As'ad maupun daripada datunya Syekh Muhammad Awsal Al-Banjari, sehingga beliau mewarisi beberapa ilmu agama baik dari ayahnya maupun datuknya. Sedangkan ayahnya sendiri yakni Mufti Al-Alim Al-Alama Mufti Haji Muhammad Sa'ad binti Syarifah, beliau mewarisi ilmu agama dengan kakeknya Syekh Muhammad Awsal Al-Banjari, yakni pada waktu belajar langsung dengan kakeknya, yaitu beliau menghafal Al-Quran dan berbagai disiplin ilmu agama juga lainnya, antara lain ilmu Arabiyah, tafsir Al-Quran maupun hadis dan ilmu fikih lainnya. Ayah dari Syekh Qadhi Abu Talha inilah yakni Syekh Muhammad As'ad, orang yang pertama diangkat menjadi mufti di kerajaan Banjar pada waktu pemerintahan Sultan Sulaiman. Sedangkan Mufti Al-Alim Al-Alama Haji Muhammad As'ad mempunyai anak yang kawin dengan seorang perempuan ahli Balimau Kandangan yang bernama Hamidah. Beranak 12 orang, 5 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Dan anak-anak beliau yang 5 orang laki-laki ini seluruhnya menjadi ulama besar. Dan kelima orang ini anak daripada Muhammad As'ad ini sempat bertemu dengan datu beliau Jatina Syekh Muhammad Awsal Al-Banjari dan juga ikut mengaji sampai alim, mempunyai pengetahuan pendidikan agama yang sangat luas. Oleh karena itu, ketika pengajian Abakulu sekumpul, lo sering menceritakan tentang anak daripada Mufti Muhammad As'ad yang 5 orang ini. Beliau mengatakan bahwa yang 5 orang ini adalah pasak buminya Kalimantan, dan juga beliau menyatakan yang 5 orang ini adalah wali benda wali kata beliau. Di antara anak-anak Mufti Al-Alim Al-Allama Haji Muhammad As'ad, yaitu pertama yang kita hauli pada hari ini yaitu Abu Talha, yaitu Al-Alimul Allama Syekh Abu Talha. Beliau pada ketika itu diperintahkan oleh Datu Syekh Muhammad Awsal Al-Banjari memberikan dakwah ke Kaltim, yaitu ke Tenggarong langsung, dan memberikan dakwah kepada masyarakat di sini yang masih pada waktu itu mungkin kita maklum pada waktu itu. Dan beliau meninggal dunia di Tenggarong. Dia menurut cerita kemarin bahwa makam daripada Syekh Abu Talha ini sebelum dipindah ke pemakaman umum ini, sebelumnya makam beliau itu bertempat di pantai sungai dekat pasar di sana. Kebetulan dari pemerintah Kutai Kartanegara mau membangun pertokoan pasar di sana. Dari utusan Kutai Kartanegara datang ke tempatnya Abah Guru sekumpul bahwa makam Jatina Abu Talha itu akan terkena bangunannya akan dibangun oleh pemerintah daerah di sini.
Oleh karena itu almarhum abah guru kita sekumpul memanggil kakak saya almarhum Haji Abdullah Husin untuk berangkat ke Tenggarong ini. Kata beliau, Abdullah, ikam urusi datuk kita yang ada di Tenggarong. Alhamdulillah beliau berangkat dengan keluarga beliau dengan bernama Haji Muhammad Syekh dan bertemu dengan beberapa kula yang ada di sini, di antaranya kalau ada salah almarhum Husin dan lain sebagainya. Ketika itu kakak kita yang bernama Abdullah Husin lah yang memindah dari pantai ke tempat ke pemakaman kuburan yang sekarang yang sedang direnovasi oleh pemerintah Kutai negara. Terima kasih banyak kita ucapkan pada pemerintah Kutai negara yang sangat peduli dengan pedatuan kami. Mudah-mudahan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu bil khair. Yang kedua, anak dari Mufti As'ad, yaitu saudaranya daripada datuk kita Abu Talha, yaitu Abdul Hamid. Itu ditunjuk langsung oleh Datuk Kelampain juga menjadi Qadi di Kalimantan Barat. Nah kebetulan setelah bertugas beberapa lama di Kalimantan Barat, Syekh Abdul Hamid kebetulan pengen menjenguk saudaranya yaitu Abu Talha. Kebetulan di dalam perjalanan Syekh Abu Hamid dalam perjalanan dari Kalimantan Barat menuju Kalimantan Selatan, kebetulan terjadi suatu bencana angin ribut dan akhirnya beliau terdampar di ujung Pandaran. Riwayat juga dari cerita-cerita dari keluarga kita juga bahwa kapal Sidin sempat pecah juga ketika itu. Nah, dan beliau ketika itu kebetulan usia lanjut juga dan mendapatkan sakit di ujung Pandaran dan meninggal dunia, dan sekarang ditanam di samping di ujung Pandaran. Sedangkan ketiga di Sanak Sidin Abu Talha yang ketiga yaitu Datuk Ahmad Balimau, itu juga ditugaskan oleh Datuk Kelampayan menjadi Qadi di Balimau Kandangan. Beliau ditanam, dimakamkan di Balimau. Sekarang tiap tahun juga kita peringati haul beliau, yaitu haulnya Datuk Balimau. Yang keempat yaitu Datuk Haji Muhammad As'ad Lamak, yaitu beliau ini adalah salah seorang yang diangkat jadi mufti di Martapura. Dan kebetulan Haji Muhammad As'ad Lamak ini mau menjenguk saudaranya yang paling tua di Pagatan, yaitu Abu Talha. Dulunya pernah diam di Pagatan Abu Talha ini. Kebetulan Haji Muhammad As'ad Lamak, Datuk As'ad Lamak ini hendak melangi di sana ke Pagatan, dan kebetulan beliau dalam keadaan sakit dan meninggal di Pagatan. Sampai sekarang ya yang Datuk As'ad Lamak dimakamkan kubahnya di Pagatan. Yang kelima di Sanak Sidin yang terakhir yaitu Datuk Syahduddin yang dikenal dengan Datuk Taniran Sidin, juga diperintahkan oleh Datuk kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk berdakwah di Kandangan maupun di Amuntai sampai akhir wafat Sidin, sampai Sidin kawin dengan orang-orang Kandangan dan meninggal dunia di Kandangan. Sekarang banyak cucu buyut juriat beliau di sana. Barangkali ulun sampai di sini aja dulu, menceritakan sedikit tentang sejarah manaqib singkat daripada Jaddina yang kita hauli pada hari ini, Al-Alim Al-Allamah Abu Talha bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Haji Muhammad As'ad bin Syarifah binti Jaddina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang yang berkenan yang ulun sampaikan.
Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, barokah kita menghadiri haul waliullah, dan mudah-mudahan kita juga nantinya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.